Baiklah, yang pertama ada konsep estimasi. Estimasi merupakan suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi dengan memakai nilai sampel. Misalnya, rata-rata sampel digunakan untuk menaksir rata-rata populasi sampel, untuk menaksir populasi, dan jumlah ciri tertentu sampel untuk menaksir jumlah ciri tertentu. Nilai penduga disebut dengan estimator, sedangkan hasil estimasi disebut dengan estimasi secara statistik. Yang selanjutnya ada jenis-jenis estimasi. Berikut ini adalah beberapa jenis-jenis estimasi, yaitu yang pertama ada estimasi titik. Titik estimasi merupakan salah satu cara untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi yang tidak diketahui. Titik estimasi ialah nilai tunggal yang digunakan untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi. Titik estimasi yang dapat digunakan untuk mengadakan estimasi parameter populasi ialah rata-rata sampel yang terhadap rata-rata populasi, proporsi sampel terhadap proporsi populasi, jumlah variabel tertentu yang terdapat dalam sampel untuk menaksir jumlah variabel terdapat dalam populasi, dan varians atau simpang baku sampel untuk menaksir simpang baku populasi. Baiklah, untuk yang kedua ada estimasi interval. Dari penelitian dan perhitungan-perhitungan harga statistik suatu sampel, bisa dihitung suatu interval di mana dengan peluang tertentu, harga parameter yang hendak ditaksir terletak dalam interval tersebut. Estimasi interval merupakan sekumpulan nilai statistik sampel dan interval tertentu yang digunakan untuk mengadakan estimasi terhadap parameter populasi dengan harapan bahwa nilai parameter populasi terletak dalam interval tersebut. Estimasi rata-rata dalam statistik diasumsikan suatu ukuran sampel yang dikatakan besar apabila sampel dikatakan itu kecil. Yang selanjutnya ada ciri-ciri estimasi. Berikut ini adalah beberapa ciri-ciri estimasi, yaitu 1. Tidak bias. Jika mean dari distribusi sampling suatu statistik sama dengan parameter populasi korespondensinya, maka statistik ini disebut sebagai estimator tak bias dari parameter tersebut. Kebalikannya, jika mean dari distribusi sampling suatu statistik tidak sama dengan parameter populasi korespondensinya, maka statistik ini disebut dengan estimator bias dari parameter tersebut. Nilai-nilai korespondensinya dari statistik ini masing-masing disebut dengan estimasi bias dan estimasi tidak bias. Yang kedua ada efisien. Jika distribusi sampling dari dua statistik memiliki mean atau ekspektasi yang sama, maka statistik dengan varians yang lebih kecil disebut sebagai estimator efisien dari mean, sementara statistik yang lain disebut sebagai estimator tak efisien. Adapun nilai-nilai yang berkorespondensi dengan statistik ini masing-masing disebut sebagai estimasi efisien dan estimasi tak efisien. Jika semua kemungkinan statistik yang distribusi samplingnya memiliki mean yang sama, maka statistik dengan varian terkecil merupakan sebagai estimator paling efisien atau terbaik dari mean ini. Yang ketiga ada konsisten. Bila besarnya sampel bertambah, maka hampir dapat dipastikan bahwa nilai statistik sampel akan lebih mendekati nilai parameter populasi. Estimator demikian disebut dengan konsisten. Estimator konsisten adalah estimator yang cenderung karena nilai yang sebenarnya meskipun ukuran sampel semakin lama semakin besar. Dalam kasus ini, apakah kita tahu bahwa nilai Born atau X akan lebih mendekati mean atau rata-rata? Atau
ada kemungkinan lebih baik. Estimator yang konsisten adalah estimator yang akan bergerak mendekati nilai sebenarnya bila jumlah elemen sampel bertambah. Yang selanjutnya ada metode klasifikasi estimasi. Pada umumnya, klasifikasi dan estimasi biaya yang lebih dapat diandalkan diperoleh dengan menggunakan pendekatan analisis biaya masa lalu dengan beberapa metode. Untuk yang pertama, ada metode titik tertinggi dan titik terendah atau high and low point method. Metode titik tertinggi dan titik terendah yaitu suatu metode pemisahan biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabelnya dengan mendasarkan analisis pada selisih biaya antara tingkat aktivitas tertinggi dan terendah. Maksud dari titik tertinggi dan terendah di sini adalah titik tertinggi adalah suatu titik dengan tingkat output dan aktivitas tertinggi, sedangkan titik terendah adalah titik dengan tingkat output dan aktivitas yang terendah. Secara umum, perhitungan metode titik tertinggi dan terendah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dengan memilih jumlah biaya yang paling tinggi dari data yang tersedia. Yang kedua, dengan memilih jumlah biaya paling rendah dari data yang tersedia. Yang ketiga, menghitung selisih jumlah aktivitas dan selisih biaya dari dua titik tertinggi dan terendah. Yang keempat, memasukkan selisih ke dalam formula untuk menghitung komponen biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, ada metode biaya berjaga atau standby cost method. Metode biaya berjaga digunakan untuk menaksir biaya tetap dan biaya variabel bila sebuah perusahaan menutup kegiatan usahanya untuk sementara. Metode ini disebut biaya berjaga karena untuk menghitung cadangan dana yang harus disiapkan untuk berjaga-jaga selama tenggang waktu tanpa kegiatan normal. Metode ini mencoba menghitung beberapa biaya yang harus tetap dikeluarkan andai kata perusahaan ditutup untuk sementara waktu. Jadi produknya sama dengan nol. Biaya ini disebut biaya terjaga dan biaya terjaga ini merupakan bagian yang tetap. Untuk materi yang terakhir ada tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan pada dasarnya menunjukkan tingkat kepercayaan sejauh mana statistik sampel yang dapat mengestimasi dengan benar parameter populasi dan atau sejauh mana pengambilan keputusan mengenai hasil uji hipotesis nol yang diyakini kebenarannya. Dalam statistika, tingkat kepercayaan nilainya berkisar antara 0 sampai 100% dan dilambangkan oleh 1/A. Secara konvensional, para peneliti dalam ilmu-ilmu sosial sering menetapkan tingkat kepercayaan berkisar antara 95% sampai 99%. Jika dikatakan tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%, ini berarti tingkat kepastian statistika sampel mengestimasi dengan benar. Apabila parameter populasi yang berikut 95% atau tingkat keyakinan yang dapat menolak atau mendukung hipotesis nol dengan benar adalah 95%. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai konsep estimasi dan tingkat kepercayaan. Untuk memenuhi tugas tengah semester, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.